Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita lanjutkan materi kita adalah kualitas penduduk Indonesia. Jadi setelah kita belajar tentang mobilitas penduduk, sekarang kita masuk ke kualitas penduduk Indonesia. Mari kita mulai materinya. Jadi kualitas penduduk Indonesia, materi yang pertama kita bicarakan adalah faktor atau faktornya apa saja. Kualitas penduduk Indonesia dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah pendapatan atau kesejahteraan, kemudian yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan itu adalah tingkat kematian bayi dan angka harapan hidup. Kemudian pendidikan. Ini sudah mudah dibicarakan. Bagaimana kalau pendapatannya tinggi berarti kualitas penduduknya bagus, kesehatannya tinggi, infant mortality rate, jadi angka kesehatan itu dilihat dari 2 hal. Yang pertama adalah angka kematian bayi. Kalau bayi itu yang mati sedikit berarti tingkat kesehatannya bagus, karena bayi ini cukup masih rawan gitu, sehingga kalau bisa manage bayi ini banyak yang tidak meninggal berarti tingkat kesehatan di negara tersebut baik, atau angka harapan hidupnya, kesempatan hidup dari penduduknya itu tinggi, maka disebut dengan tingkat kesehatan yang tinggi. Yang terakhir adalah pendidikan. Saya kira sangat mudah, kalau pendidikannya tinggi maka kualitasnya bagus. Baik, sekarang kita bicarakan untuk melengkapi kualitas penduduk itu di UNDP atau United Nations Development Program, ini miliknya PBB, itu membuat ukuran tentang kualitas manusia, kualitas penduduk itu dengan namanya Indeks Pembangunan Manusia atau kita kenal dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia itu maksudnya adalah bahwa subjek dari pembangunan adalah manusia. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan itu adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan sehingga penduduknya itu satu, bahagia, terpenuhi kebutuhannya, yang kedua umur panjang. Jadi tidak hanya terpenuhi kebutuhannya ya. Ini biasanya yang salah itu begitu. Pembangunan itu untuk mensejahterakan penduduknya, tapi kadangkala tidak dibarengi dengan kemampuan menikmati kesejahteraan itu lebih panjang. Maka ukuran Indeks Pembangunan Manusia atau kualitas penduduk yang tadi adalah yang pertama kehidupannya sejahtera, karena pendidikannya tinggi, ekonominya tinggi, kemudian juga umurnya panjang. Kemudian UNDP IPM adalah alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan berbasis jumlah komponen atas dasar kualitas hidup. Jadi capaian pembangunan itu ukurannya adalah IPM-nya tadi. IPM itu rumusnya apa nanti di belakang. IPM adalah pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Jadi bukan pembangunan fisik tapi pembangunan manusia. Fisik itu sewaktu-waktu bisa hancur kalau ada evolusi atau ada bencana alam, itu bisa juga hancur. Tapi kalau manusianya nggak masalah, maka pembangunannya bagus, maka itu menjadi tidak masalah. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup. Jadi kualitas penduduk berupa fisik, mental maupun spiritual. Jadi sudah ada memasukkan konsep spiritual kalau supaya umurnya panjang tadi. Kemudian secara umum pembangunan yang dilakukan menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonominya yang biasa diperhatikan hanya ini, tapi juga pembangunan manusianya untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan atau development sustainable. Nah, ini rumus dari IPM yang bagi kita nggak usah ngitung ini ya, tingkat pendidikan, kesehatan dan pengeluaran, artinya ini kesejahteraan di masing-masing ini diberi skor 1, kemudian ini pangkatnya tahun, ini tahun-tahunnya berapa tahun yang akan kita ukur gitu, bagi 3 akar 3-nya. Yang bagi kita yang penting adalah IPM tinggi itu kalau nilainya nanti yang di sini kita nggak usah ngitung, nanti kita tinggal mendapatkan saja
dari yang menghitung. Kalau di atas 80, tinggi itu kalau 70 sampai 80. Jadi ini sangat tinggi, ini tinggi, sedangkan ini nulisnya salah ya. Tapi anggap aja ini IPM-nya 60 sampai 7 berarti sedang, di bawah 60 berarti rendah. Nah, sekarang nanti Indonesia IPM kita berapa gitu di belakang. Ada survei di tahun 2014 masih sama, di tahun 2019 malah turun, sehingga yang di IPM kita yang dipublikasikan yang tahun 2014, karena tahun 2019 IPM-nya malah turun. Jadi kalau IPM di atas 80 atau indeks pembangunan manusianya di atas 80, itu berarti sangat tinggi, mereka sangat sejahtera, kemudian usianya juga tinggi, angka harapan hidupnya tinggi. Sebaliknya kalau di sini berarti tingkat kesejahteraannya belum bagus, kemudian usia rata-rata penduduk juga kecil gitu. Baik, sekarang masuk ke indeks harapan hidup. Indeks harapan hidup ditujukan dengan usia rata-rata yang mampu dicapai oleh seorang sejak lahir hingga meninggal. Sudah biasa. Indeks harapan hidup berasal dari perhitungan angka kelahiran dan kematian per tahun. Variabel ini diasumsikan mewakili usia rata-rata lama hidup. Artinya beberapa yang kita hitung ini dianggap manusia di negara tersebut mempunyai usia yang rata-rata sekian. Artinya kalau misalnya Indonesia rata-ratanya adalah 63, berarti orang Indonesia itu sebagian besar usianya mencapai 63, walaupun di sana sini ada usia-usia yang kurang atau lebih gitu ya. Kemudian indeks pendidikan. Indeks pendidikan ada dua, yaitu angka harapan lama sekolah atau HLS dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata sekolah, artinya harapannya berapa, masing-masing bisa disurvei, ditanya di keluarga itu besok akan menyekolahkan anaknya sampai di tingkat mana, disurvei, dicatat, kemudian kenyataannya mereka bisa menyekolahkan sampai mana, atau angka rata-rata sekolah. Ini dihitung penduduk di atas 25 tahun. Artinya setelah 25 tahun itu angka harapan sekolah dan angka rata-rata sekolah baru dipakai. Artinya sebelum usia 20 mereka tidak digunakan. Penduduk yang berusia 25 tahun ke atas saja. Indeks hidup layak. Indeks hidup layak adalah rata-rata kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi indeks harapan hidup layak itu kebutuhan pokoknya sampai berapa. Di Indonesia diukur setiap provinsi, kemudian diukur dengan daya beli ya. Kemudian manfaat indeks pembangunan. IPM adalah indikator pengukuran keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup. Jadi IPM ini sebagai indikator pembangunan kualitas hidup. Kemudian yang kedua, IPM menentukan peringkat atau level pembangunan suatu negara. Negara itu pembangunannya bagus atau tidak bagus, negara berkembang atau negara maju, ukurannya adalah keberhasilannya ini, IPM. Yang terakhir, IPM adalah sebagai data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah dan indikator menentukan dana alokasi umum. Yang terakhir ini, tadi saya sampaikan tahun 2014 IPM kita adalah 68,90. Jadi masih sedang gitu ya, karena di bawah 60 itu kan rendah. Jadi masih sedang. Demikian anak-anak sekalian, materi kita bicarakan, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak sekalian dan lebih paham tentang kualitas penduduk. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.